Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Beberapa waktu lalu, ada beberapa rekan request pembahasan negara Pasundan. Awalnya, channel ini lebih fokus pada sejarah klasik zaman kerajaan. Kemudian, setelah saya mempertimbangkannya, perlu kiranya sejarah modern juga kita kupas agar dapat menarik kesimpulan dari kronologi peristiwa dan apa yang terjadi di Tatar Pasundan dari waktu ke waktu. Dan barangkali dari pembahasan video ini, kita dapat mengetahui pula mengapa pembentukan Provinsi Pasundan seringkali terganjal, diajukan, tenggelam lagi, diajukan, tenggelam lagi. Itu adalah hal yang lain kita akan bahas pada video berikutnya. Berikut ini pembahasan tentang negara Pasundan. Bagi kalangan milenial, adanya negara Pasundan mungkin terasa sangat asing di telinga. Namun adanya negara ini adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Negara Pasundan adalah salah satu negara bagian dari Negara Federal Republik Indonesia Serikat yang disingkat RIS yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 24 April 1948. Letak negara Pasundan berada di bagian barat Pulau Jawa yang sekarang meliputi daerah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Banten, serta beribu kota di Kota Bandung. Presiden pertama dan terakhirnya adalah Raden Arya Adipati Wiranata-Kusuma. Berdirinya negara ini sangat tergantung akan bantuan Belanda. Tampak terlihat saat Raden Surya Kartalegawa akan memproklamirkan pendirian negara ini di Bandung pada tahun 1947, Raden Surya Kartalegawa menunggu terlebih dahulu pasukan divisi Siliwangi yang hijrah ke Yogyakarta agar mereka pergi terlebih dahulu. Nah, dalam peristiwa itu, di mana Belanda dan dunia internasional hanya mengakui wilayah Indonesia adalah wilayah Yogyakarta, maka seluruh pasukan yang pro-republik termasuk divisi Siliwangi harus hijrah ke Yogyakarta. Pada konferensi ketiga pembentukan negara Pasundan, terdapat banyak peserta yang pro-republik yang dipimpin oleh Raden Suyoso, ex-Wedana Senen, Jakarta. Dari 3 kali hasil konferensi, sebagian wali negara, pertama dan terakhir Wiranata-Kusuma. Namun ada versi lain negara Pasundan yang berdiri 9 Mei 1947 dengan pimpinannya Surya Kartalegawa. Pertama, berdirinya negara Pasundan federalis. Ketika Letnan Jenderal Van Mook melakukan tahap-tahap awal pembentukan Indonesia Serikat, ex-Bupati Garut, Surya Kartalegawa yang feodal dan tidak bersimpatik pada pergerakan nasional, mendirikan Partai Rakyat Pasundan di Bogor atas ide mantan perwira Knil Kolonel Santoso, penasehat politik Van Mook. Pelaksanaannya dibantu oleh intel Belanda, Nevis. Namun, ketika reputasi Kartalegawa yang sangat buruk, Van der Plas bahkan menjulukinya sebagai Vreder alias koruptor. Sehingga bukan dia yang menjadi ketuanya, melainkan Raden Sadikin, pegawai pusat distribusi pangan milik Belanda di Bandung Utara. Sebagai sekretaris dan bendahara, ditunjuk 2 orang yang sebelum perang menjadi sopir dan di era pendudukan Jepang menjadi mandor kebun. Keanggotaannya dilakukan dengan paksaan halus. Kartalegawa berusaha mewujudkan negara Pasundan yang merdeka dari Indonesia. Usaha ini didukung oleh Residen Belanda di Bandung, M. Claesen, yang menulis sebuah laporan tertanggal 27 Desember 1946. Residen Preanger itu menulis dalam laporannya bahwa sejak berabad-abad lamanya terjadi persaingan etnis Sunda dan Jawa akibat perbedaan adat, tradisi, dan mentalitas. Indonesia selalu dipimpin oleh etnis Jawa, maka Partai Rakyat Pasundan dipandang sebagai suatu gerakan rakyat yang spontan. Demikian tulis Residen Belanda itu. Residen menyambut gembira karena di Tatar Pasundan timbul gerakan anti-republik.
Gerakan PRP semestinya didukung, kendati di dalamnya terdapat orang yang tidak seluruhnya bisa dipercayai oleh Belanda, hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dan bukan karena mencintai Tatar Pasundan. Pendapat ini disetujui oleh Gubernur Abenhuis, tetapi Van Mook menolaknya. Kartalegawa menjadi nekat melihat sikap Van Mook. Pada sebuah pertemuan 4 Mei 1947 di Bandung yang dihadiri oleh 5.000 orang, ia memproklamasikan negara Pasundan. Kendati dilarang oleh Van Mook, pejabat Belanda setempat tetap menyediakan truk-truk untuk mengangkut para pengikut Kartalegawa ke Bogor. Di sini mereka disebut baik oleh Kolonel Thompson dan Residen Statius Muller. Pada masa itu, Soekarno masih didukung oleh banyak rakyat dan Kartalegawa dianggap pembelot. Tapi ini tidak mencegah Kartalegawa melancarkan gerakannya di Bogor, Mei 1947, yakni dengan menduduki kantor-kantor dan stasiun, bahkan menawan seorang residen. Kasus PRP adalah pergolakan politik yang menggambarkan situasi pasca agresi militer Juli 1947 di Tatar Sunda. Versi kedua, negara Pasundan Republikan. Jika negara Pasundan versi Kartalegawa dari golongan federalis kurang didukung oleh tokoh-tokoh Pasundan sehingga tidak berjalan, maka berbeda dengan negara Pasundan versi Wiranatakusuma dari golongan Republikan yang cukup menggeliat karena melibatkan tokoh-tokoh Sunda dalam konferensi. Dua sikap politik yang terjadi terkait negara Pasundan federalis, yaitu sikap mendukung Indonesia Serikat, dan Republikan yang mendukung Republik Indonesia dan menolak Indonesia Serikat. Keterlibatan para tokoh Republikan pada negara Pasundan lebih merupakan strategi politik agar Tatar Pasundan tidak lepas dari negara Republik Indonesia. Salah satu tokoh penting dalam perjuangan tersebut adalah Wiranatakusuma yang diangkat menjadi Presiden Pasundan. Wiranatakusuma merupakan figur vokal dalam perjuangan nasib kaum pegawai Bumi Putra. Ia menginginkan agar bupati, selain sebagai alat birokrasi pemerintah, juga harus berpolitik untuk kepentingan kaum pribumi. Ketika menjabat Bupati Bandung, untuk menjalin hubungan informasi dengan pejabat pemerintahan hingga ke tingkat desa, ia menerbitkan majalah Obor. Soekarno meminta kepada para pangreh praja yang pernah menjabat pegawai pemerintahan kolonial Belanda agar loyal kepada Republik Indonesia. Wiranatakusuma sangat mendukung perjuangan kaum nasionalis dan pemerintahan Republik Indonesia. Ketika diadakan konferensi Pangreh Praja 2 September 1945 di Jakarta, Wiranatakusuma menjadi tokoh penting di dalamnya. Wiranatakusuma mendesak Pangreh Praja agar mendekati rakyat dan komite-komite nasional untuk menghindari anggapan campur tangan dalam kedudukan mereka, karena situasi menuntut adanya persatuan dan kesatuan. Kedekatan dan pemikiran nasionalis ini antara lain membawa Wiranatakusuma menjadi pejabat Menteri Dalam Negeri Indonesia yang pertama. Walaupun menjadi pejabat dalam pemerintahan pusat, Wiranatakusuma tidak melupakan perjuangan di Pasundan. Gagalnya Kartalegawa dalam mendirikan negara Pasundan telah menyadarkan Belanda bahwa Kartalegawa bukanlah tokoh yang berpengaruh di Pasundan. Belanda kemudian melibatkan semua lapisan masyarakat melalui konferensi membangun negara bagian Pasundan. Konferensi pertama kali dilakukan di Bandung 12-19 Oktober 1947, diselenggarakan Rekomba, dihadiri 50 orang dari pejabat pemerintah, tokoh agama, kalangan swasta, tokoh pendidikan, dan psikolog. Pembicaraan utama dalam konferensi ini adalah perlu atau tidaknya pembentukan negara Pasundan. Dalam menyikapi pembicaraan tersebut, terdapat 3 pendapat. Pertama, dari kaum federalis yang menghendaki pendirian negara Pasundan yang terlepas dari Indonesia. Kedua, Republikan yang tidak menghendaki berdirinya suatu negara yang terpisah dari Indonesia. Dan ketiga, kelompok abstain. Konferensi pertama belum menghasilkan pembentukan negara Pasundan, sehingga konferensi dilanjutkan berikutnya 16-20 Desember 1947. Melibatkan bangsa pribumi, pendatang Cina, pendatang Arab, dan orang Belanda, total berjumlah 159 orang.
Wiranata Kusuma terpilih melalui proses pemilihan. Dalam pemilihan ini ada dua kubu yang bersaing, yaitu federalis dan republikan. Wiranata Kusuma merupakan perwakilan dari kubu republikan, sedangkan wakil dari kubu federalis adalah Hilman Jayadiningrat. Kemenangan Wiranata Kusuma merupakan kemenangan kaum Republikan yang tidak memiliki tujuan khusus membentuk negara Pasundan, melainkan strategi politik belaka agar Pasundan tidak terpisah dari Indonesia. Terpilihnya Wiranata Kusuma sebagai Presiden Pasundan mendapat restu dari Soekarno. Ketika terpilih, Wiranata Kusuma masih menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia dan berkedudukan di Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, karena Jakarta diduduki oleh Belanda. Soekarno melihat kemenangan Wiranata Kusuma merupakan kemenangan Indonesia sekaligus, mengingat Wiranata Kusuma adalah tokoh Sunda Republikan yang pro-Indonesia. Sikap Republikan Wiranata Kusuma dalam menjalankan pemerintahan negara Pasundan sangat menonjol. Ia menunjuk tokoh Republikan dari paguyuban Pasundan, Adil Puradiredja, sebagai Perdana Menteri Pasundan. Dalam koran Siasat, Adil mengatakan bahwa negara Pasundan bukanlah tujuan, melainkan hanyalah jalan. Pernyataan Adil ini mendapat teguran dari Belanda. Ketika terjadi agresi militer 19 Desember 1948, Adil Puradiredja mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Adil digantikan Tumenggung Jumhana. Program Jumhana mendapatkan teguran pula dari Belanda, bahkan mengancam akan membubarkan negara Pasundan dan diganti dengan pemerintahan militer. Tekanan Belanda tersebut direspon Wiranata Kusuma dengan balik mengancam ia akan meletakkan jabatannya. Kedudukan negara Pasundan semakin lemah setelah terjadinya peristiwa APRA, Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling, 30 Januari 1950. Presiden Pasundan menyerahkan mandatnya kepada Parlemen Pasundan. Di kediaman Presiden dilangsungkan serah terima kekuasaan negara Pasundan kepada Komisaris Republik Indonesia Sewaka. Tanggal 8 Maret 1950, negara Pasundan resmi bubar dan kembali berada di bawah Republik Indonesia.